bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Saudara-saudari yang terkasih, perbincangan antara Yesus dengan Petrus, sang batu karang ini, menunjukkan bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika dia akan meninggalkan umatnya. Dia mempersiapkan gerejanya. Dia mempersiapkan Petrus sebagai juru kuncinya. Maka berbahagialah kita yang sekarang diundang, kita yang dipanggil untuk berada di dalam jemaatnya. Kita yang diundang berada di dalam karya penyelamatannya. Dan kita percaya melalui sakramen-sakramennya, apa yang kita lepaskan di dunia ini juga akan terlepas di surga. Yaitu setiap keburukan, setiap hal tidak baik, setiap dosa kita yang kita lepaskan melalui sakramen-sakramen yang kita terima, itu juga akan memberikan kita kebahagiaan kekal. Karena dosa, kesalahan, hal-hal baik itu, hal-hal tidak baik itu pun juga akan terlepas di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berada di dalam kerajaan surga. Maka jangan pernah melepaskan gerejanya, jangan pernah meninggalkan jemaatnya, jangan pernah meninggalkan karya keselamatannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki kesetiaan untuk selalu bersama dengan Bapa di dalam gerejanya ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.